Assalamualaikum Bu Lita, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, selamat siang Bu Laili, kabar baik? Alhamdulillah Bu Lita, semoga hari ini diberikan kelancaran ya Bu Lita. Nah Bu Lita, hari ini sebelum Bu Lita melaksanakan sesi coaching, saya ingin mengajak Bu Lita untuk berbincang-bincang sebentar ya, terkait kesiapan Bu Lita. Habis ini, setelah ini Bu Lita melaksanakan coaching dengan Bapak Amin begitu. Nah Bu Lita, untuk kegiatan pendampingan ini saya mau tanya nih, apa yang Ibu Lita ingin capai melalui coaching hari ini, Bu Lita? Saya ingin melakukan kegiatan coaching ini sebenarnya untuk supaya kompetensi saya sebagai coach itu bisa berkembang, Bu. Terutama di bagian yang mendengarkan aktif, karena menurut saya hal ini sebagai kekurangan saya ya, saya agak begitu kurang sempurna kalau masalah mendengarkan aktif ini. Oh, selain mendengarkan aktif dari ketiga itu, ada lagi kah Bu Lita yang ingin Bu Lita Bu Lita kembangkan lagi begitu? Yang menurut Bu Lita mungkin selain mendengarkan aktif, apa lagi begitu Bu Lita? Menurut saya yang kurang cukup itu dulu saja sudah Bu. Nanti lain kali saya bisa berlatih lagi untuk kompetensi yang lain. Gitu. Begitu ya Bu Lita. Oke, dalam pemahaman Bu Lita, supaya seorang coach itu bisa mendengarkan secara aktif nih Bu Lita, apa yang perlu Bu Lita siapkan terlebih dahulu supaya nanti Bu Lita bisa menjadi pendengar yang aktif begitu Bu Lita? Mungkin saya bisa melakukan menyiapkan catatan ya untuk merangkum apa yang dibicarakan dari coach saya. Kemudian saya juga tidak berasumsi atau melabeli coach saya, serta saya bisa menyimak dan bisa menemukan kata kunci dari cerita coach saya. Baik Bu Lita, sepertinya saya sudah ada gambaran ya tentang apa nanti yang disampaikan oleh Bu Lita, juga wacana tentang coaching yang akan dilakukan oleh Bu Lita nanti. Terkait dengan kelemahannya Bu Lita tadi yang telah Bu Lita sampaikan, alhamdulillah Bu Lita sudah mempunyai kesiapan-kesiapan tentang itu begitu. Jadi semoga nanti untuk proses coachingnya Bu Lita diberikan kemudahan. Jadi nanti ada hasil dari coaching yang telah dilakukan oleh Ibu Lita begitu. Sebelum dimulai untuk coachingnya, adakah yang perlu disampaikan lagi Bu Lita? Yang pasti ya saya bisa melakukan kegiatan coaching ini bersama dengan rekan saya Bapak Aminuddin dengan lancar begitu saja Bu. Nanti tolong saya diberi catatan yang menjadi kekurangan saya apa, atau mungkin Ibu bisa menggunakan rubrik penilaian yang nanti bisa menunjukkan penilaian saya, bobot saya itu berada di posisi di mana begitu Bu. Oke, siap Bu Lita. Nanti akan siap saya bantu begitu ya. Kemudian untuk coaching ini sendiri Bu Lita akan dilaksanakan kapan ya Bu Lita ini? Mungkin kalau memang sudah ada waktu hari ini bisa saya. Oh, hari ini bisa langsung ya Bu Lita. Oke Bu Lita, insya Allah nanti saya akan mendampingi Bu Lita dalam kegiatan coaching ya, sehingga nanti saya bisa mengamati secara langsung
tentang coaching atau percakapan yang jenengan lakukan nanti ya, sehingga nanti saya bisa mengamati apa yang telah disampaikan Bu Lita tadi, kelemahan apa, kekurangan apa, dan kelebihan pun nanti akan saya sampaikan begitu ya Bu Lita, sehingga nanti dari hasil coaching nanti kita bisa sama-sama mengevaluasi begitu ya Bu Lita. Terima kasih Bu Lita atas kesempatannya. Untuk persiapannya saya rasa sudah cukup ya. Nanti Bu Lita persiapkan untuk coaching dengan Bapak Amin begitu. Terima kasih Bu Lita. Selamat nanti berbincang-bincang dengan Bapak Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan waktunya Bu. Iya, baik. Bapak Amin, bagaimana dengan rencana kita untuk kegiatan coachingnya? Apakah sudah siap? Siap. Oke, gimana? Sepertinya kemarin jenengan ingin berbincang-bincang dengan saya, Pak. Ya, ini ada beberapa permasalahan. Jadi situasi di kelas ini kurang menyenangkan lah. Jadi kalau saya lihat sih anak-anak dalam mengikuti materi saya kurang begitu antusias. Ya mungkin apa ada yang salah dari kegiatan saya memberikan materi atau mungkin metodenya atau bagaimana, ini yang masih ingin saya cari cara untuk memecahkan masalahnya gitu. Jadi pembicaraan kita hari ini sebenarnya yang Bapak Amin harapkan itu apa sih Pak? Harapan saya dari pembicaraan ini nanti ketemu solusi, ketemu beberapa hal yang bisa membuat saya itu bisa menguasai kelas, bisa mengendalikan siswa. Artinya saya bisa betul-betul membuat materi saya ini adalah satu materi yang menyenangkan, ya, yang menyenangkan untuk anak-anak. Jadi mereka tidak merasa bosan, tidak merasa seperti tertekan di dalam kelas itu. Oh begitu. Jadi mungkin selama ini di dalam kelas itu yang Bapak rasakan itu apa? Sehingga Bapak itu merasa ingin berbicara dengan saya, itu yang Bapak rasakan itu apa di dalam kelas itu? Ya. Bisa diceritakan lebih detail lagi Bapak? Ya. Jadi di kelas begini ya, jadi kalau misalkan saya mengajar katakanlah ini materi tentang ekonomi kreatif gitu ya. Jadi dalam materi ekonomi kreatif ya, seringkali anak-anak itu tidak mau mencatat, atau mungkin ketika saya memakai sebuah slide, ya mereka cenderung tidak begitu antusias dengan slide tersebut ya. Padahal di slide itu sudah saya selingi lagu-lagu dan sebagainya. Kemudian juga beberapa hari ini karena situasi cuaca yang lumayan panas gitu ya, ya mereka seringkali di kelas itu ada yang pamit keluar, mungkin juga kipas-kipas, dan terkadang juga ada yang mereka tertidur. Masalahnya kan memang jam IPS ini jam terakhir, jadi jam rawan-rawannya anak gitu. Begitu ya Pak ya. Jadi kegelisahan panjenengan di dalam kelas itu karena anak-anak itu merasa dalam pembelajaran Bapak itu sering bosan, keluar masuk kelas gitu ya Pak ya. Sejauh ini yang akan atau yang Bapak rencanakan tuh sebenarnya untuk mengatasi hal ini apa Pak? Mungkin sudah punya gambaran Pak? Saya itu menginginkan ya merubah cara mengajar saya ya. Selama ini dengan materi ekonomi kreatif itu kelihatannya ya secara tidak langsung karena materinya itu banyak ya teori begitu. Jadi saya menggunakan metode ceramah ya.
Itu yang biasa saya lakukan. Nah, dengan kejadian yang seperti ini, saya ingin mencoba dengan metode observasi. Rencana ke depan, saya ingin mengajak anak-anak keluar untuk melakukan penelitian sederhana, ya wawancara, gitu ya, wawancara. Dan di samping itu juga saya menginginkan mereka dari wawancara itu mendapatkan pengalaman, mendapatkan satu pengalaman mereka belajar untuk menulis, walaupun sekedar menulis sebuah makalah dari observasi itu secara sederhana, gitu. Itu yang ingin saya rubah. Wah, luar biasa ya Pak ya, banyak sekali ide-idenya panjenengan ini. Banyak metode yang ingin panjenengan terapkan kepada anak-anak ini supaya pembelajaran yang panjenengan harapkan itu bisa tercapai dengan baik. Ya, betul. Baik, mungkin langkah awal yang bisa panjenengan lakukan apa? Apa dulu begitu? Prioritas utama yang akan panjenengan terapkan itu yang mana dulu kira-kira? Jadi karena memang dari ceramah ini sudah memenuhi, katakanlah dari ceramah ini nanti untuk anak-anak misalkan masih belum memenuhi kelas satunya, kelasnya masih belum bisa lumayan atau belum bisa menyenangkan, ya nantinya saya coba untuk melakukan kegiatan stop gitu ya, kegiatan stop. Jadi mereka merefresh kondisi dulu dengan menenangkan pikiran, atau nanti juga akan saya arahkan ke kegiatan ice breaking ya, jadi supaya mereka menjadi semangat dari kegiatan yang jam terakhir panas ya, jadi supaya mereka menjadi mencair gitu ya. Nah, setelah itu saya sisipkan teori nanti ya, teori tentang materi ekonomi kreatif. Tentunya sebelum kita melangkah ke kegiatan observasi, saya berikan dulu materi-materi yang pas untuk anak-anak. Nah, selanjutnya ketika mereka sudah pas dan bekal untuk melakukan observasi itu sudah ada, baru mereka saya ajak keluar ya, artinya keluar di sekitar area sekolah untuk melakukan kegiatan observasi. Tentunya saya juga tidak melupakan Bapak Ibu guru yang ada di jam setelah saya gitu ya. Kebetulan di jam setelah saya itu ada, sehingga saya yang waktu 2 kali 40 menit ini akan memanfaatkan semaksimal waktu supaya tidak mengganggu waktu teman yang lainnya. Itu seperti hal ini yang saya lakukan. Sudah itu saja, mungkin ada yang masih perlu disampaikan lagi Pak? Ya, bisa saja nanti mereka saya lihat dulu ketika keluar kemudian menulis pengalaman. Untuk anak-anak ini lebih suka mereka itu belajar di luar gitu ya, karena saya melihat dari guru lain misalkan bahasa Indonesia, guru bahasa daerah, kemudian guru yang sering di sana itu ada lagi guru agama. Kalau guru agama itu di musola mereka belajarnya. Kemudian kalau guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris dan bahasa daerah biasanya bertempat di resepsionis sekolah, dan juga kadang ada kalanya di dekat lapangan, karena lapangan itu banyak sekali pohon sawit. Mereka itu belajar seperti itu di situ. Dan saya lihat tampak dari situ kegiatan belajar anak-anak ini ternyata lebih menyenangkan gitu ya. Dari mereka yang mungkin teorinya susah, akhirnya karena ada kegiatan di luar mereka menjadi semangat. Juga ini yang bisa dijadikan sebagai salah satu pembelajaran diferensiasi gitu ya. Jadi saya masukkanlah nantinya untuk pembelajaran diferensiasi dengan anak-anak melakukan observasi keluar, kemudian mungkin setelah observasi mereka membuat satu catatan makalah ya. Mereka saya yakinkan kalau misalkan di kelas memang kurang nyaman ya monggo kita di luar. Kemudian kalau di luar kelas kita cari jaringan internet yang bagus, kemudian jaringan untuk kelistrikan yang bagus, karena kan mereka nantinya menulis sebuah makalah itu di laptop gitu ya, dan juga mungkin membutuhkan informasi luar, mereka membutuhkan jaringan internet.
Begitu Bu Yunita. Iya, ya terima kasih. Aduh, luar biasa sekali ide-idenya Bapak ya. Tadi ada metode ceramah, ada observasi, juga pembelajaran di luar kelas, dan Bapak sudah menceritakan semuanya dengan runtut dan sangat detail apa yang akan mengubah metode pembelajaran Bapak nanti. Iya. Kira-kira nih Pak, kan nggak sabar ini saya juga ingin tahu bagaimana penerapannya nanti. Kira-kira mau dilaksanakan mulai kapan ini Pak? Saya rencananya mau melaksanakan, karena ini sudah materi teori sudah ya ke depan untuk pertemuan yang kedua. Ya, pertemuan yang kedua saya sudah nyampaikan ke anak-anak, kita coba action di luar, kita belajar di luar. Ya, saya harapkan nanti di luar lebih menyenangkan lagi daripada di dalam kelas gitu. Untuk rencananya selanjutnya ya terus saya coba untuk kita belajar di luar gitu ya, karena mungkin sambil mencari satu titik pengetahuan ya, mencari pengetahuan tidak hanya di dalam kelas saja, tetapi di lingkungan sekolah itu sebenarnya banyak sekali sumber belajar yang bisa diketahui anak-anak kan gitu. Itu. Jadi Iya, mulai action itu. Iya, wah sudah. Pokoknya ini dalam waktu yang secepatnya akan dilaksanakan ya Pak ya. Oke. Iya. Baik Bapak, dari yang kita bicarakan tadi nih Pak, perasaan Bapak gimana? Ya, perasaan saya dengan sharing seperti ini ya sungguh luar biasa, sangat membantu. Bahkan saya dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Wahyu Nuritasari ini ya terpancing keluar semua ide-ide ini. Gitu ya. Kalau biasanya saya berpikir sendiri, akhirnya di sini saya berpikir dengan orang lain kan gitu ya, bisa kolaborasi ini gitu ya. Nah, dengan kolaborasi ini ternyata ide tidak harus selalu dari orang lain, tetapi dari diri kita yang kita bangkitkan itu juga ide yang bagus kan begitu ya. Ternyata dari kegiatan pada hari ini saya sendiri sebetulnya punya ide yang bisa dimunculkan ya. Ternyata benar muncul sekarang dengan pancingan pertanyaan yang berbobot dari Bu Nurlita ini tadi. Iya. Alhamdulillah. Pak Amin ini luar biasa ya ternyata ya. Saya juga bisa belajar ini dari Pak Amin. Saya bisa mendapatkan pengalaman juga nantinya ketika jenengan sudah melaksanakan metode pembelajaran yang baru tadi. Baik Bapak, sebenarnya kita sudah lama ya ngobrol-ngobrol ini ya. Ya. Mungkin ada yang menjadi yang perlu digarisbawahi atas obrolan kita tadi Pak. Apa yang sangat bermanfaat bagi Bapak dari percakapan kita tadi? Ya. Dari percakapan kita sebetulnya saya garis bawahi metode belajar dari seorang guru itu tidak monoton hanya ceramah gitu ya. Kemudian dari metode lain sebetulnya banyak sekali, dan itu pun saya yakin bisa dilaksanakan gitu ya. Kadangkala kita seringkali melakukan kegiatan diskusi. Di bayangan kita anak-anak kalau diskusi itu waktunya habis banyak, mata bangku dan sebagainya gitu ya. Nah kemudian juga untuk menjadikan anak ini senang ya paling tidak dengan metode-metode itu kita sesuaikan dengan kondisi dan keadaan ya, tentunya juga dengan kondisi keadaan materi yang kita luncurkan gitu ya. Karena materi-materi yang kita berikan ke anak-anak itu belum tentu juga materi cocok dengan metode ceramah, materinya belum tentu cocok dengan diskusi, materinya juga belum tentu cocok dengan kegiatan observasi atau mungkin dengan kegiatan demonstrasi drama dan sebagainya ya, seperti itu. Jadi ya pandai-pandailah Bapak Ibu guru termasuk saya ini menggunakan satu metode yang baik untuk anak-anak ke depan. Iya. Terima kasih Bapak. Tidak terasa ya waktunya sudah 2 jam ini kita ngobrol-ngobrol di sini. Ya, mungkin kita bisa kembali beraktivitas di kelas kita masing-masing ya Pak ya. Ya. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol lagi ya. Oke. Ya.
Terima kasih. Saya lanjut dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Laili. Begitu tadi apa yang sudah saya lakukan, kegiatan coaching bersama dengan Bapak Amin. Mungkin ada catatan yang bisa Ibu sampaikan kepada saya tentang kemampuan atau pengembangan coaching saya, Bu. Aplaus dulu buat Bu Nurlita dan juga Pak Amin. Terima kasih, coachingnya luar biasa, hebat sekali. Masing-masing mempunyai kompetensi yang berbeda-beda begitu ya, sehingga saling mengisi antara Pak Amin dan juga Bu Lita begitu. Oke Bu Lita, ini tadi alhamdulillah ya, kegiatan coaching yang kita lakukan sudah selesai. Seperti yang telah saya sampaikan sebelum adanya coaching tadi, bahwa untuk coaching ini tadi nih harus ada yang direfleksikan begitu. Nah, menurut Bu Lita, sharing yang kita sharingkan ini tadi ya, sharing ini tadi dengan Pak Amin, kegiatan coaching ini menurut jenengan apa yang perlu direfleksikan begitu? Baik Bu, mungkin sepertinya alur Tirta ini saya masih butuh untuk saya kuatkan lagi Bu, untuk pertanyaan-pertanyaan yang harus saya sampaikan dari berdasarkan kata kunci dari coaching ini. Kadang saya masih merasa lemah juga. Saya harus menguatkan lagi dengan sering berlatih melakukan coaching. Oke Bu Lita, nah seperti yang disampaikan oleh Bu Lita kemarin, pra-observasi ya, pra-coaching kemarin, bahwa Bu Lita menyampaikan tentang kelemahan dari Bu Lita yang ingin Bu Lita optimalkan begitu, yaitu mendengarkan aktif atau menyimak. Okay? Nah, bagaimana nih kemarin dari proses coachingnya, apakah kegiatan menyimak atau mendengarkan aktif ini apakah bisa dilakukan dengan baik oleh Bu Lita? Saya merasa sudah lebih baik dalam menyimak coaching saya pada hari ini, dan saya bisa menemukan kata kunci yang akhirnya memunculkan pertanyaan berbobot pada coaching saya. Mungkin ada masukan dari Ibu yang mungkin bisa membuat saya lebih baik lagi ke depannya. Iya, kemarin itu saya amati tentang Bu Lita ya, pada waktu menjadi coaching itu memain-mainkan pulpen. Nah, dari situ saya sudah melihat Bu Lita sudah bisa berusaha untuk menyimak begitu dan mencatat dari apa yang disampaikan oleh Pak Amin begitu. Nah, kalau untuk kelemahannya tidak ada Bu Lita. Bu Lita sudah bagus sekali dari ketiga kompetensi yang memang harus kita kembangkan untuk kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan yang berbobot. Semua sebenarnya sudah tanpa disadari oleh Ibu Nurlita sudah bisa disampaikan dan direalisasikan dengan baik oleh Bu Lita begitu. Jadi adapun kekurangannya hanya sedikit dan hanya tinggal latihan saja Bu Lita begitu. Untuk semua sudah secara garis besar Bu Lita sudah hebat, jadi coachnya sudah hebat. Semoga nanti kedepannya bisa lebih dikembangkan lagi untuk keterampilan jadi coachnya begitu ya Bu Lita. Tidak ada catatan yang berarti bagi saya karena Bu Lita dan juga Pak Amin sudah jadi partner coaching yang begitu hebat hari ini. Terima kasih, sudah hebat sekali. Nah, karena panjenengan sudah hebat-hebat semuanya nih.
menurut saya. Nah, nilainya sudah hebat begitu ya. Butuh latihan saja sehingga nanti kita kedepannya bisa sama-sama dan sering-sering belajar begitu ya, Bu Lita, Baik, Bu. untuk sharing-sharing dengan teman terdekat begitu ya, tidak hanya dengan teman yang jauh begitu. Jadi latihannya nanti kita dari teman-teman yang terdekat sehingga keterampilan coaching kita bisa lebih baik lagi begitu. Oke, sebelum kita tutup, apakah ada yang perlu disampaikan oleh Bu Lita? Ya, Bu. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesediaan waktu Ibu untuk menjadi observer saya dalam kegiatan coaching saya bersama dengan coach saya, Bapak Amin, pada hari ini. Dan terima kasih juga atas catatan-catatan, kekurangan-kekurangan saya, perbaikan-perbaikan apa yang harus saya lakukan nanti ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini kepada Ibu. Terima kasih Bu Lita dan juga Bapak Amin karena hari ini sudah menjadi partner yang baik, sahabat yang baik untuk menemukan solusi yang terbaik juga untuk anak didik kita ke depannya. Saya berharap kita semuanya, tidak hanya Bu Lita dan juga Bapak Amin, termasuk saya sebagai guru yang hari ini juga menjadi observer dari teman-teman melakukan coaching, saya juga masih perlu banyak latihan lagi begitu. Intinya kita sama-sama terus berlatih begitu ya Bapak Amin dan juga Bu Lita, supaya nanti keterampilan kita menjadi observer dan juga coaching maupun coachee juga bisa lebih mumpuni lagi begitu. Terima kasih atas kehadirannya untuk Bu Lita dan juga Pak Amin hari ini. Semoga nanti ke depan saya tunggu nih untuk cerita-cerita selanjutnya, untuk sharing kita bersama supaya bisa menambah wacana kita dan juga menambah ilmu kita, sharing kita, sehingga nanti ke depan kita bisa lebih banyak pengalaman dari teman-teman kita. Begitu ya Bu Lita dan Baik, juga Pak Amin. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam mendampingi saya banyak kekurangan begitu. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bapak Amin. Terima kasih. Sudah mau berbagi dengan saya.